Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Ritsarlah Hilary Channel, teman-teman pengusaha sukses semuanya. Baik teman-teman, untuk video kali ini saya akan membahas tentang BPUM 2022 yang saat ini sedang hits dan ramai dibicarakan. Oke teman-teman, di sini bagaimana BPUM itu, kemudian apa sih BPUM, dan bagaimana syaratnya, serta bagaimana cara mendaftar BPUM 2022 akan saya jelaskan di video kali ini. Jadi buat teman-temannya, silahkan cek video kali ini sampai dengan selesai, tonton dan pahami. Kemudian teman-teman update infonya teman-teman. Oke, check this out, kita masuk ke videonya. Oke teman-teman, tadi video pembukanya. Oke, kita masuk ke breaking news BPUM 2022. Saat ini berdasarkan kompas.com, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah belum dapat memastikan apakah BPUM atau Bantuan Produktif Usaha Mikro 2022 akan digelar atau tidak. Namun yang pasti bisa jadi ada, bisa jadi tidak. Nah, karena kan pemerintah dengan kenaikan harga minyak ini sudah melakukan 3 hal. Seperti itu menjadi kemungkinan ada atau tidak ini tergantung dari pemerintah. Namun, tidak ada salahnya kita mempersiapkan terlebih dahulu ketika BPUM ini cair, bagaimana sih cara mendaftarnya, kemudian bagaimana syarat pendaftarannya. Dan breaking news selanjutnya adalah di sini BPUM 2022 diisukan bakal cair, seperti itu. Jadi teman-teman di sini benar-benar sudah ramai sekali tentang BPUM karena apa? Karena sekarang saatnya harga minyak sedang naik, kemudian harga-harga semua naik, dan kita sebagai pengusaha mungkin buat UMKM yang kecil itu merasakan bahwa bantuan ini bisa memberikan sedikit modal atau memberikan sedikit support untuk membantu meningkatkan usahanya teman-teman. Oleh karena itu, kita tunggu saja info terupdate dari BPUM 2022 ini. Semoga aja sih ada teman-teman ya. Nah, bagaimana sih? Apa itu BPUM? Sebagai informasi teman-teman, beban pres produksi usaha mikro atau disebut BUM adalah BLT UMKM, bantuan dalam bentuk uang yang diberikan kepada pelaku usaha mikro yang sumbernya dari APBN nih, di mana pada 2021 BPUM diberikan kepada 1,2 juta pelaku UMKM yang telah memenuhi kriteria dan syarat. Uang BLT BUMKM digunakan nanti untuk mengembangkan usaha mikro kecil menengah untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, dan dapatnya itu sekitar 600.000 teman-teman. Nah, sebagai informasi di 2022 ini, BLT UMKM ini bakal menyasar 1,2 juta UMKM. Nah, kemudian dilansir dari Kompas 12 September 2022, besarannya itu diberikan sama dengan BPUM 2021 ya. Jadi tahun sebelumnya sudah ada teman-teman sekitar 1,2 juta. Mekanisme pencairan dan target sasaran penerima BLT UMKM ini atau BPUM ini masih dalam proses pematangan teman-teman. Besar kemungkinan dilakukan pencarian itu pada masa bulan Oktober sampai dengan Desember 2022 mendatang. Jadi sekitar bulan ini teman-teman kita tunggu saja info dari pemerintah. Nah, tahun 2021 juga sudah disalurkan melalui Bank BRI itu sebesar 1,2 juta. Kemudian program BPUM tahun sebelumnya itu adalah anggarannya sekitar 15,36 triliun dengan menyasar itu 12,28 juta pelaku UMKM. Penyaluran BPUM 2021 itu dilakukan secara bertahap sampai dengan kuartal ketiga 2021. Tahap pertama itu 11,76 triliun, kemudian tahap kedua sebesar 3,6 triliun, teman-teman. Jadi itu info seputar BPUM tahun kemarin, teman-teman, tahun 2021 ya, pada saat terjadi pandemi Covid, pemerintah mengeluarkan BPUM. Nah, bagaimana sih syarat mendaftarkan BPUM ini? Yaitu syaratnya adalah yakni pemilik atau pelaku UMKM adalah warga negara Indonesia, oke. Yang kedua, pelakunya adalah usaha mikro kecil dan harus memiliki NIK, kemudian bukan bagian dari prajurit TNI, Polri, BUMN, atau BUMD. Kemudian perusahaan milik pelaku usaha mikro kecil dan menengah tidak dibiayai atau telah menerima kredit dari bank atau KUR. Jadi teman-teman yang sudah minjem KUR itu tidak bisa mendapatkan BPUM teman-teman karena tercatat di sistem teman-teman. Karena KUR sendiri kan ada bantuan bunga seperti itu, subsidi bunga. Nah, cara mendaftar BPUM secara offline yaitu pelaku usaha mikro menengah ini bisa mengajukan diri sebagai penerima BPUM, yaitu baik secara online atau offline mendaftarkannya. Nah, untuk offline bisa langsung datang nih ke kepala dinas KUKM, kabupaten atau kota setempat, kemudian siapkan persyaratan dokumentasi yang diperlukan, kemudian dibawa tuh KTP, KKSKU atau NIB, harap kirimkan filenya. Setelah itu nanti petugas koperasi lain UMKM ini memeriksa dokumentasi dan memeriksa
berkas-berkasnya. Setelah itu dilakukan pendaftaran, teman-teman. Nah, kita juga bisa melakukan pendaftaran secara online, yaitu tahap pertama masuk ke login situs oss.co.id. Setelah itu kita pilih perizinan berusaha, lalu klik perseorangan. Nanti kemudian diisi data-data formulir dengan hati-hati, jangan sampai salah. Kemudian nanti pilih pendaftaran NIB, teman-teman. Nah, apabila langkah tersebut telah dilakukan, klik tombol tambah usaha, lengkapi formulirnya, lalu klik tombol simpan dan selanjutnya. Jadi jika ada persyaratan tidak lengkap, nanti akan diminta untuk melengkapi terlebih dahulu, teman-teman. Kemudian, untuk pemilik usaha kecil, pada formulir komitmen prasarana usaha dapat mengajukan izin lokasi dan izin lingkungan, klik tombol selanjutnya aja, teman-teman. Nah, tahap terakhir dalam mendaftar jadi penerima BPOM 2022 ini adalah beri tanda centang pada pernyataan mandiri. Klik proses NIB dan Anda sukses mendaftar sebagai penerima BPOM. Yang penting kita sudah daftar, teman-teman. Nanti masalah kita di ACC atau tidak, itu nanti tergantung dari kebijakan pemerintah yang sedang dimatangkan, teman-teman. Jadi yang penting kita usaha terlebih dahulu, kita daftar dulu aja di sistemnya, teman-teman. Supaya teman-teman ada harap-harap lah seperti itu. Lalu, bagaimana sih cara mengecek data BPOM dapat atau tidak? Nah, jika sejumlah ketentuan tersebut sudah terpenuhi nih, pelaku usaha ini dapat melakukan cek BPOM 2002 secara online, teman-teman. Jadi caranya satu, akses link resmi eform.bri.co.id melalui browser handphone atau laptop, teman-teman. Jadi teman-teman bisa ngecek nih saya dapat atau enggak, itu bisa lewat eform.bri.co.id. Silakan teman-teman dimasukkan datanya, coba gunakan laptop atau handphone, teman-teman. Pas sudah banyak sih di Google juga pasti sudah penuh dengan info-info eform.bri.co.id ini. Nah, kemudian yang kedua, siapkan KTP untuk digunakan sebagai rujukan data, teman-teman. Nanti karena ada input KTP. Kemudian isikan NIK KTP sesuai dengan KTP pemilik. Kemudian lengkapi kode verifikasi sesuai arahan, teman-teman. Nanti ada di situ ada kapta atau apa, teman-teman silahkan ikutin aturan yang ada di sistemnya, teman-teman. Supaya mengetahui bahwa kita itu menerima BPOM atau tidak, teman-teman. Nanti ketika info pemerintah bahwa BPOM sudah disalurkan, nah kita tinggal cek, teman-teman, seperti itu. Barangkali teman-teman nanti ada yang sudah daftar dan dapat, ya alhamdulillah. Kalaupun tidak dapat, ya tidak apa-apa mungkin. Nah, selanjutnya, klik proses inquiry, teman-teman. Nanti jika terdaftar, hasil pencarian akan menampilkan pemberitahuan yang berisi bahwa nomor KTP Anda terdata sebagai BPOM atau tidak. Nanti kemudian akan diarahkan untuk mencarikan BLT UMKM ini dengan mendatangi kantor BRI terdekat apabila BPOM telah resmi disalurkan pemerintah. Nah, itu ada contoh e-formnya ya. Jadi cek masukkan nomor KTP, kemudian kode verifikasi, kemudian klik proses inquiry, teman-teman. Nanti di situ muncul nomor eKTP terdaftar sebagai penerima atau tidak, teman-teman. Jika menerima, ada keterangannya seperti itu, terdaftar sebagai penerima BPUM. Nah, kemudian syarat pencairan ini apa? Jadi BPOM ini sebesar 600.000 tersebut dapat diambil apabila pelaku usaha menunjukkan syarat pencairan yang salah satunya adalah eKTP. Kemudian ada lagi fotokopi KK, ada juga fotokopi NIB, teman-teman. Jadi teman-teman wajib siapkan data-data ini di atas ya. Jadi pada saat sudah menerima bahwa teman-teman berhak, nanti teman-teman datang ke BRI. Nah, bawa ada berkas-berkasnya, teman-teman, supaya sama BRI itu dicek verifikasi agar bisa lakukan pencairan, teman-teman. Jadi teman-teman sebenarnya sudah sangat simpel sekali di dalam sistem ini, teman-teman. Nah, info terupdate yang tadi barusan saya cek ini bahwa saat ini belum ada, teman-teman. Jadi dengan ini diberitahukan bahwa saat ini belum terdapat informasi lebih lanjut dari pemerintah terkait pencairan BPUM ini. Dari tahun 2002 belum ada, sehingga nasabah belum dapat melakukan reservasi pencairan di bantuan BRI terdekat. Jadi intinya saat ini saya barusan cek dari BRI bahwa saat ini belum ada informasi, teman-teman. Jadi kita tunggu saja dari pemerintah karena pemerintah sedang menggodok aturan-aturannya, menggodok bagaimana dari sistemnya. Oke, terima kasih, teman-teman. Itu saja yang saya dapat jelaskan di video kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jangan lupa mohon di-subscribe, like, dan komen videonya agar saya semakin bersemangat, semakin banyak ilmu yang saya berikan dan berbagi di video-video di Rizar Lahilari Channel. Oke, teman-teman, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu UMKM. Hidup UMKM Indonesia luar biasa. Terima kasih. Bye-bye.